Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik memelihara hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Hidup kita di dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan menuju ke tempat yang mulia. Dan puji Tuhan, perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan kepastian ke sebuah tempat tujuan akhir kita, di mana tempat itu adalah tempat kita akan menerima upah di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama-sama berarti orang itu dekat. Tidak mungkin orang berjalan dikatakan berjalan bersama terus berjauhan. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita dekat dengan Dia. Kita intim dengan Dia, kita senantiasa akrab dengan Dia. Di dalam pembacaan kita kalau di ayat 5 dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Ada sebuah hubungan yang dekat antara Tuhan dengan orang yang berjalan bersama dengan Dia. Dan dikatakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ini, dia akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Sama seperti ketika kita hidup di dalam Tuhan, sama seperti kita sebagai ranting melekat pada pokok. Kita menerima semua makanan, kita menerima asupan dari pokok. Dalam perjalanan kehidupan kita pun, kekuatan yang kita dapatkan saat kita berjalan di dalam dunia ini adalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga dikatakan dalam pembacaan kita, berbahagialah orang yang berkekuatannya di dalam Tuhan. Karena ketika menjalani perjalanan hidupnya, dia akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia harus mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak kita, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita yang mengikuti petunjuk Tuhan, kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita terus memohon petunjuk kepada Tuhan, terus belajar menangkap isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saat kita menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu teruslah berjalan dekat dengan Tuhan. Dikatakan dalam pembacaan kita, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Berjalan bersama Tuhan ternyata juga ada lembah Baka yang harus dilewati. Di dalam Mazmur dikatakan di sana, Daud mengatakan ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ayat 4 dalam Mazmur 23 dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah Baka adalah lembah yang penuh dengan tangisan, tekanan. Di sana ada persoalan, di sana ada masalah. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, memang hidup kita bukan tanpa masalah. Tetapi percayalah, apapun yang kita hadapi hari ini, semua itu tidak akan melemahkan iman kita. Karena ada dua respon orang
dalam tekanan. Yang pertama, dia semakin kuat, atau yang kedua, dia menjadi semakin lemah. Biarlah kita menjadi orang yang semakin kuat, karena kita percaya di balik semua tekanan hidup, di balik tantangan hidup yang sedang Bapak, Ibu, dan saya hadapi hari-hari ini, di balik semuanya itu, Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa untuk hidup kita. Dan puji Tuhan, ternyata orang yang terus berjalan bersama Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, memahami kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perjalanan hidup kita berjalan bersama Tuhan. Memang ada tekanan, ada air mata, ada tantangan. Tetapi kita akan terus berjalan, semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini apa yang menjadi tekanan Bapak, Ibu, Saudara semua? Percayalah, di balik semuanya itu Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah untuk hidup kita. Teruslah tekun, menatap, berharap kepada Tuhan. Seorang nabi, yaitu Nabi Elia, ketika dia selesai dalam mengalahkan nabi-nabi Baal, dia mendengar suara Isabel, dan kemudian saat itu dia begitu ketakutan, dia lari ketakutan. Dia berkata, Tuhan, lebih baik aku mati saja. Dia dalam tekanan, dia seorang hamba Tuhan yang saat itu mengalami keputusasaan. Dia takut, dia begitu takut. Dan dia lari ke padang gurun, dia tidur di bawah pohon arar. Saat itulah malaikat Tuhan datang kepada dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Hari ini mungkin kita pun mengalami hal yang sama. Tetapi bangunlah, bangkitlah, makanlah roti kehidupan, minumlah air kehidupan, dan kita akan menerima kesegaran dari Tuhan. 2 kali malaikat datang kepada Elia. Pada saat datang yang pertama, ketika Elia selesai makan dan minum, dia kemudian tidur kembali. Tetapi malaikat kembali datang berkata, bangunlah, makanlah. Kalau tidak, nanti perjalanan terlalu jauh bagimu. Akhirnya Elia kembali bangun, makan dan minum. Dan firman Tuhan berkata, dengan kekuatan makanan dan minuman itu, ia dapat berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Luar biasa. Hari ini saat kita terima firman Tuhan, mari kita makan, mari kita minum air kehidupan. Karena itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Hari ini saya percaya firman Tuhan itu selalu membawa kesegaran bagi jiwa kita, menjadi makanan bagi rohani kita, dan kita akan tetap kuat menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Dia selalu ada kepastian bagi kita, ada jaminan untuk kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian, Dia bersama-sama dengan kita. Dia peduli akan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami begitu bersyukur dan bersuka cita. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ketika kami dalam kelemahan dan keputusasaan pun, Engkau senantiasa datang mengingatkan kami Tuhan, agar kami terus Tuhan menyerah hanya ke dalam tangan-Mu. Agar kami terus Tuhan mengisi hidup kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami Tuhan dalam menjalani perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Tantangan hidup, keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kami tidak akan membuat kami jauh dari Engkau. Tapi akan semakin membuat kami dekat kepadamu, melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan negara di mana kami berada, tolong negara kami Tuhan. Biarlah negara ini Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja, memerintah Tuhan di dalam roh takut akan Engkau. Berkati juga gereja kami Tuhan. Tolong seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang usia
lanjut Tuhan, para lansia. Engkau tolong mereka Bapa. Mungkin mereka sedang dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang datang memberi kekuatan baru lewat firman dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih kami doakan juga Tuhan para majelis, para diaken, para aktivis. Kau memberkati mereka Tuhan, beri kekuatan untuk terus bersemangat di dalam melayani Engkau. Kami doakan juga Bapak Ibu Gembala kami, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami semua, urapi kami semua senantiasa dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau di dalam Tuhan kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari ini, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Berkati usaha mata pencarian jemaat-Mu Tuhan, ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, Tuhan yang membuka jalan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.